Oke, standby. Kamera roll and action. Ibu memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi ataupun non materi adalah merupakan tindakan eksploitasi. Dan eksploitasi itu sendiri, Bapak, Ibu-ibu, sangat tidak diperbolehkan untuk anak kita. Sekarang Ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 41 ya, Bu? Iya. Halaman 41. Iya. Sudah ya, Bu? Sudah. Nah, sekarang Ibu-ibu lihat unsur-unsur eksploitasi. Nah, eksploitasi itu ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Materi dan non materi. Yang dimaksud materi, Bu, itu menghasilkan uang. Dan untuk non materi tidak menghasilkan uang. Ah, contohnya yang materi, anak yang dilacurkan, mohon maaf ya ibu-ibu, dipekerjakan digunakan untuk mengemis. Ini ibu-ibu contohnya untuk materi, yaitu anak dilacurkan, dipekerjakan digunakan untuk mengemis. Artinya kita itu menyuruh anak untuk bekerja biar mendapatkan uang. Itu sangat tidak boleh ibu-ibu. Nah, yang kedua bukan materi. Artinya kita itu anak kita itu dipekerjakan tapi tidak dapatkan uang, tidak mendapatkan uang. Yang memanfaatkan anak untuk mendapatkan sesuatu sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Contohnya ibu-ibu mentang-mentang anaknya yang melamar itu anaknya kepala desa, anaknya siapa, anaknya bupati. Itu kedudukan, walaupun anak kita masih dalam usia sekolah, artinya masih senang-senangnya bermain, tapi karena yang melamar anak kita itu anak kepala desa, maka sama orang tua itu diperbolehkan. Itu yang dinamakan eksploitasi yang bukan materi. Itu sangat tidak diperbolehkan ibu-ibu kepada anak kita. Karena ini akibatnya. Akibat dari eksploitasi. Satu, anak putus sekolah. Karena apa ibu? Karena anak masih dalam masa sekolah harus bekerja. Nomor dua, perkembangan fisik anak terganggu. Tiga, menjadi penakut, murung, menarik diri. Empat, anak terkena PMS atau penyakit menular seksual atau HIV atau AIDS. Ini ibu-ibu karena sudah dipekerjakan sama orang tua yang belum waktunya. Ini lima, tidak punya masa depan, kehilangan kita ibu. Apa ibu-ibu nggak kasihan? Kasihan, Pak. Iya, anak kita pengen jadi guru, pengen jadi polisi, pengen jadi polwan, pengen jadi apa, tapi sama ibu-ibu dipekerjakan supaya bisa menghasilkan uang. Itu sangat tidak Bolehkan. diperbolehkan. Karena apa? Akibatnya ini ibu-ibu, diantaranya ini lagi 6, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. 7, anak kehilangan percaya diri ibu karena sudah biasa bekerja membantu orang tua, padahal itu bukan masanya, masih masanya mencari ilmu. Untuk bersekolah ya, Pak? Ya, untuk bersekolah ibu-ibu. Yang 8, ini akibatnya ibu-ibu, anak dapat terluka atau sakit-sakitan. Ini yang 9, anak tidak punya waktu bermain. Artinya apa? Karena kalau usia sekolah itu masih masa-masanya anak, kalau usia 16 tahun sampai 18 tahun itu masih usianya masih masanya anak-anak itu bermain dan bersekolah dengan teman-temannya. Yang ke-10, anak stres, tertekan. Artinya anak itu tertekan ibu. Karena apa? Karena belum waktunya memikirkan keuangan.
itu karena dalam usia 16 tahun atau dianggaplah di bawah umur itu masanya mencari ilmu atau bersekolah, bermain sama teman-temannya itu Ibu. Dan yang ke-11, anak terpisah dari keluarga. Ini contohnya Ibu, akibat dari eksploitasi. Anak terpisah dari keluarga. Dan contohnya banyak lagi Ibu, selain yang saya sebutkan barusan ini Ibu-Ibu. Terus ini pengertian eksploitasi anak. Jadi eksploitasi adalah memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imaterial ataupun non materi. Artinya memanfaatkan anak, disuruh bekerja untuk mendapatkan materi atau yang non materi itu seperti kata saya barusan Ibu-Ibu, dinikahkan sama orang kaya, kayak sama kepala desa atau sama siapa. Intinya lah anak orang terpandang Ibu-Ibu itu sangat tidak diperbolehkan. Sangat tidak diperbolehkan. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran. Artinya apa Ibu-Ibu? Artinya si anak kita itu disuruh tanpa kemauannya kita, tanpa kemauannya si anak. Artinya apa? Itu cuma kemauannya orang tua. Anak masih senang-senangnya sekolah sama orang tua itu, sama orang tuanya disuruh kerja supaya bisa menambah pemasukan. Itu sangat tidak diperbolehkan Ibu-Ibu. Ini lagi Ibu, kerja atau pelayanan paksa. Ini kayak pelacuran itu Ibu, tidak boleh disuruh ini supaya bisa menambah pemasukan dalam keluarga. Itu tidak boleh kalau anak masih masa sekolah. Perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Pasalnya ini ada pasalnya Ibu-Ibu, pasal 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Nah, contoh-contoh eksploitasi Ibu-Ibu ini: 1. Untuk pemanfaatan tubuh anak. Contohnya eksploitasi untuk pemanfaatan tubuh anak. 1 itu anak yang dilacurkan. Mohon maaf ya Ibu-Ibu kalau bahasanya agak ya Ibu-Ibu. Iya Pak. Ya. Atau nomor 2, pornografi anak. Artinya anak itu disuruh melayani laki-laki. Mohon maaf ya Ibu-Ibu, hidung belang. Nah, selanjutnya anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Ini contoh eksploitasi yang pemanfaatan tubuh anak. Itu sepertinya kalau punya anak cacat terus dibawa minta-minta, dibawa biar orang itu iba ke kita. Itu sangat tidak diperbolehkan Ibu-Ibu. Supaya kita kasihan ya Pak ya. Ya, supaya kita kasihan, makanya anaknya yang cacat itu dibawa biar orang-orang itu kasihan. Itu tidak boleh Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya untuk pemanfaatan tenaga. Ini contohnya memecah batu. Artinya anak kita itu disuruh memecahkan batu agar menghasilkan uang. Bekerja ya Pak. Iya, bekerja, disuruh bekerja. Mengupas karang, tuh termasuk. Memulung sampah, ini juga termasuk. Disuruh anaknya disuruh memulung sampah. Jadi pemulung anaknya, padahal masih belum waktunya. Menyelamatkan untuk ambil batu atau mutiara.
Tuh, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus itu tidak boleh ibu-ibu. Artinya apa? Kalau masih anak-anak itu waktunya sekolah, belajar dan bermain. Ini selanjutnya pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Contohnya apa? Perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Tidak Tidak boleh. ibu-ibu. Anak dijual untuk bayar hutang dan lain-lain. Masa ibu tega? Ibu apalah punya utang banyak, terus anaknya mau dijual, itu tidak boleh. Dan dalam agama pun tidak diperboleh, dan undang-undangnya juga ada ibu, tidak boleh. Nah, contohnya saya punya cerita ibu-ibu. Ada seorang anak itu, seorang ibu sama ayahnya itu kawin, cerai ibu-ibu, cerai. Kemudian si anak ikut orang tua perempuannya, kemudian sama ibunya disuruh jadi pelacur ibu-ibu, disuruh jadi pelacur. Setiap malamnya itu dia harus dia kerja di kafe ikut ibunya, harus pakai rok pendek, dan penghasilannya tiap malam emang lumayan 3 sampai 4 juta ibu-ibu. Itu melayani laki-laki hidung belang, kasarnya seperti itu sudah ibu-ibu. Nah, kemudian kalau anaknya tidak mau, lalu sampai dijambak ibu-ibu. Rambutnya sampai dijambak, ketika pulang di rumah itu pintunya ditutup, dipukul ibu-ibu kalau tidak mau. Si anak pengen kabur tapi tidak bisa. Kemudian orang tua ayahnya datang dan menemukan si anak sudah anggaplah luka ibu-ibu gara-gara dipukul. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan, dan itu ada pasalnya, pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak. Jadi untuk eksploitasi ini kita itu memang sangat tidak diperbolehkan, karena akibatnya fatal untuk anak, bisa menghancurkan masa depan anak kita. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada, Pak. Sudah paham semua ya? Ya. Ini ya sudah bisa dibaca ya ibu-ibu? Sudah Ya. paham ya? Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini saja ya ibu-ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Dan semoga pelajaran pertemuan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita dan juga bagi warga sekitar, supaya bisa menjadi lebih ibu-ibu lebih menjaga anaknya agar tidak dipekerjakan kalau belum waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.